wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Safira, NIM 1825086, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Raya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester. Jawaban nomor 1, riset adalah penyelidikan atau pemeriksaan yang membutuhkan ketelitian dengan menggunakan metode atau kaidah tertentu untuk memperoleh suatu hasil dengan tujuan tertentu. Perumusan masalah penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang terbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Manfaat penelitian merupakan keuntungan atau potensi yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian diselesaikan, serta penelitian dapat mengamati sesuatu dan juga dapat menyelidiki kebenaran terhadap suatu permasalahan tersebut. Manfaat yang lainnya itu 1. Sebagai latihan untuk pemikiran, 2. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi, 3. Untuk mendapatkan jawaban atas fenomena yang terjadi, 4. Mencari solusi atas sebuah permasalahan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang jawabannya, pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang tepat digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Sebagai seorang peneliti, pemilihan masalah penelitian yang tepat adalah masalah bagaimana menanyakan pertanyaan yang baik, yaitu pertanyaan yang sesuai dengan dan penting dalam konteks pendidikan. Meskipun tidak seperangkat standar prosedur untuk memilih masalah penelitian, pertimbangan faktor-faktor khusus perlu diperhatikan. Masalah penelitian harus menarik baik dari segi penelitian maupun komunitas pendidikannya, menurut Wiresma tahun 1986.29. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa yang disebut dengan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti sering kali akan dihadapkan oleh masalah. Berbagai macam masalah akan hadir tanpa diundang dalam kehidupan kita. Jadi, masalah penelitian adalah kesenjangan antara fakta dengan harapan, antara tren perkembangan dengan keinginan pengembangan, antara kenyataan dengan ide. Menurut Abdul Khalil, masalah merupakan suatu bagian kecil dari kehidupan. Setiap manusia pasti mempunyai dan juga menghadapi masalah, baik masalah yang berasal dari diri kita atau berasal dari orang lain. Contohnya, masalah rumah tangga, masalah IPK turun, dan lain-lain. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Sebutkan dan jelaskan paling sedikit 3 sumber masalah penelitian. Kemudian, uraikan contoh satu masalah penelitian di bidang manajemen. Jawabannya 1. Masalah sosial. Masalah sosial bisa juga menjadi sumber masalah penelitian, seperti seringnya terjadi perkelahian siswa antara sekolah. Bisa memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan agama dan moral. Secara pembinaan, sikap disiplin di lingkungan sekolah, banyaknya pengangguran lulusan perguruan tinggi, juga dapat memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, ada observasi. Observasi adalah sumber yang paling kaya akan masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga yang tidak didukung oleh data empiris. Masalah penelitian bisa diangkat dari hasil observasi terhadap suatu hubungan yang masih belum memiliki dasar penjelasan yang memadai, dan cara-cara rutin yang di dalam melakukan suatu tindakan didasarkan atas tradisi atau otoritas. Penyelidikan kemudian dapat menghasilkan teori yang baru, rekomendasi pemecahan masalah praktis, dan mengidentifikasi variabel yang belum ada dalam literatur. Ketiga, deduksi dari teori. Teori ini sering merupakan konsep masih baru, prinsip umum yang penerapannya belum bisa diketahui selama belum dilakukan pengujian secara empiris.
Penyelidikan terhadap suatu masalah yang diangkat berasal dari teori bermanfaat untuk memperoleh secara praktik teori tersebut. Keempat, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi. Contohnya yaitu di Bank Mandiri Rokan Hulu harus menghadapi yang namanya permasalahan kurs atau nilai tukar mata uang antara negara karena nilai tukar mata uang akan berubah-ubah sesuai dengan aturan dan kesepakatan di bank tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Kriteria yang mensyarat suatu masalah penelitian akan layak diteliti yang jawabannya diungkapkan oleh Nathat Modjo tahun 2002 meliputi 1. Masalah masih baru. Baru dalam hal ini adalah masalah tersebut belum pernah diungkapkan atau diteliti oleh orang lain dan topiknya masih hangat di masyarakat, sehingga agar tidak sia-sia usaha yang dilakukan sebelum menentukan masalah, penelitian harus banyak membaca dari jurnal-jurnal penelitian maupun media sosial. Kedua, aktual. Aktual berarti masalah yang diteliti tersebut benar-benar terjadi di masyarakat. Sebagai contohnya, ketika seorang dosen keperawatan akan meneliti tentang masalah gangguan konsep diri pada pasien yang telah mengalami hemodialis berulang. Ketiga, praktis. Masalah penelitian yang diteliti harus mempunyai nilai praktis. Artinya, hasil penelitian harus bermanfaat terhadap kegiatan praktis, bukan suatu pemborosan atau penghamburan sumber daya tanpa manfaat praktis yang tidak bermakna. Keempat, memadai. Masalah penelitian harus dibatasi ruang lingkupnya, tidak terlalu luas, tidak juga terlalu sempit. Masalah yang terlalu luas akan memberikan hasil yang kurang jelas dan menghambur-hamburkan sumber daya. Sebaliknya, masalah penelitian yang terlalu sempit akan memberikan hasil yang kurang berbobot atau kurang maksimal. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Apakah penelitian harus memiliki hipotesis? Tidak semua penelitian mutlak harus memiliki hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam penelitian didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian. Dalam masalah atau tujuan penelitian akan terlihat apakah penelitian menggunakan hipotesis atau tidak. Fungsi atau kegunaan hipotesis yang disusun dalam suatu rencana penelitian setidaknya ada 4, yaitu 1. Hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Jelaskan apa itu hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Contohnya penelitian sosial. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Sebutkan sumber-sumber perumusan hipotesis. Jawabannya 1. Dari penelitian sendiri. 2. Dari teori konsepsi. 3. Hasil penelitian terdahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 9. Menurut saya, pengolahan data sangat penting karena data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Pengolahan data processing, adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi. Sedangkan informasi adalah hasil dari kegiatan-kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau peristiwa. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan interpretasi data.
Interpretasi data penelitian adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang dimana telah dikumpulkan oleh seseorang. Interpretasi data juga bisa diaplikasikan pada data statistik, seperti data jumlah penduduk berdasarkan gender dan penghasilan rata-rata di masyarakat. Data-data tersebut bisa diinterpretasikan sehingga dapat diketahui info-info yang ada di masyarakat. Contohnya, sebuah lukisan abstrak yang sesuai bahkan kurang bisa dipahami. Maksudnya, lukisan tersebut bisa menjadi objek interpretasi sehingga orang awam mudah untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam lukisan tersebut. Itulah jawaban dari saya, Wina Safira. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.